lainnya ya. Iya. Tidak hanya lahan, teknologi Semua. sarana prasarana. Termasuk kalau di Malaysia itu kan ada FAMA. FAMA itu kan yang mempromosikan produk ke luar negeri. Jadi FAMA itu, terus kalau Mardinya itu kan risetnya. Jadi risetnya itu di Mardi, iya, yang pengembangannya di situ. Nanti petani yang tinggal. Dan apakah Belimbing di sana menjadi prioritas untuk itu? Prioritas tuh? Di Malaysia di sini belum ya. Mungkin ke depan. Mungkin jadi masukan gitu ya bagi green mungkin sekarang ya. Iya. Kita nanti ini kan kalau green kan Green. ini secara umum harus menggunakan ini ya. Iya. Riset untuk semua. Sebenarnya produk lokal, produk buah di Indonesia ini lumayan banyak sih, Bu. Iya, betul. Jadi lumayan yang unggulannya bagus-bagus, Bu. Iya. Jadi kayak misalkan produk lokal kita, misalkan buahnya belimbing, kita punya durian, kita semua buah punya loh, Bu. Iya. Kita punya rambutan, kita punya apa namanya, duku. Duku itu kan kita negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Bu. Jadi apa namanya, matahari kita full, kena terus. Kalau kita misalkan salah satu contoh, kita punya durian ditanam di Papua misalkan, itu setiap tahun sampai nanti dari awal bulan, misalkan dari bulan 1 sampai bulan Desember sampai ke Sabang, itu tidak ada musim sebenarnya. Jadi kita terus setiap tahun gitu punya produk. Itu contohnya misalkan durian atau buah-buah yang lain. Jadi sebenarnya negara kita negara kaya, buah-buah tropis, kita punya matahari 365 hari, kita punya iklim, cuaca, hujan kita juga cukup. Iya, curah hujan cukup. Tanah kita subur, Bu. Ya, gitu juga. Kita sebenarnya kaya, Bu. Iya. Inovasi untuk belimbing apa kira-kira? Kalau inovasinya artinya kan kalau budidaya ya teknologinya ya itu gitu. Iya. Iya, kalau inovasi kita selama ini kita paling, kalau belimbing ini kan tanaman yang memang produksinya dari mulai batang sampai ke ujung ranting itu kan produk, maksudnya mengeluarkan buah. Jadi tidak hanya di ujung, tapi di pangkal, di batang. Jadi sepanjang ini ya? Iya. Jadi sepanjang dahan itu mengeluarkan buah. Ya, tidak seperti durian misalnya, atau rambutan di ujung. Ini ada sampai tanah. Makanya 2.500 itu per pohon gitu ya, Bu. Masya Allah ya, 2.500 per pohon. Jadi produksi. Makanya teknologi ya itu kita menjaga aja. Jadi gimana cara pupuk apa kan sudah standar ya, Pak Iman ya. Iya. Kan jangan artinya sesuai ini aja gitu ya, sesuai yang dianjurkan ya, jangan kalau mau banyak itu kan kalau pati gitu, kalau mau banyak itu tambahin pupuk. Nah ini sebetulnya semua tanaman pun sesuai ini saja, sesuai kebutuhan. Betul, Bu. Sebenarnya tanaman ini ya sama seperti kita, kebutuhan makan. Kita kan butuh makan gitu. Sama tanaman juga, apalagi yang setiap hari kayak kita misalkan kerja, berarti setiap hari kita butuh energi. Berarti kita butuh makan, asupan. Nah, pohon ya tanaman sama. Nah, kebutuhan pangan ya kita harus mencukupi kebutuhan makanan dia, ya kan, pupuk misalnya. Pupuknya ya pupuk yang lengkap. Ya, kita sih pakai ada pupuk organik kita. Nah ini kan, nah kenapa tanaman belimbing ini cocok di kota, Bu, perkotaan misalnya. Kita juga memanfaatkan misalkan sampah-sampah organik yang ada di kita ini kita jadikan pupuk. Jadi kita jadikan pupuk, dikompos, nanti kita balikin lagi ke apa namanya, ke tanaman gitu. Jadi nanti juga kita mix dengan apa namanya, kita kita beternak misalkan. Petani belimbing, petani buah ini, ya petani rata-rata itu kalau kita di perkotaan itu minimal harus punya ternak. Tidak monokultur ya. Iya. Jadi tidak belimbing saja, tapi paling ada ternak yang bisa dimanfaatkan ininya, sampahnya, komposnya, pupuknya, misalkan ada kambing. Iya.
itu ada juga ada Ayam. ayam. Nah, ayam di kita sekarang kita ada konsep misalkan sampah dari daun belimbing itu, daun belimbing nanti kita tidak buang ke TPA, Bu. Tapi nanti kita olah di misalkan olah di kandang ayam. Iya. Kita masukkan di kandang ayam, nanti kita kasih pupuk sapi, pupuk kambing, nanti ayamnya kita masukkan di situ, difermentasi, dibalik-balik sama ayam. Nah, dari ayamnya itu kita dapat telur, kita juga bisa dapat daging, kita bisa panen pupuk. Ya, pupuk. Nah, pupuk ini kita ambil, kita distribusin ke tanaman belimbing. Jadi kita sistemnya zero waste. Zero waste dan tidak ada apa ya? Biaya rendah ya. Pasti rendah. Iya. Untuk pupuk kita kan pakai pupuk organik gitu. Iya, jadi tidak perlu kita beli kimia, gitu ya, dan hasilnya lebih tercukupi lah dari sini dan aman ya karena tadi kan variabel kita berproduksi sebenarnya di pertanian itu salah satunya pupuk. Ada pupuk-pupuk ini kan kalau kita pakai pupuk misalkan mohon maaf ini pabrikan ini kan ya pertama juga harganya lumayan. Nah, kita berinisiatif kita juga karena kita juga di perkotaan nih, gimana sampah ini tidak menjadi beban TPA gitu. Ya kita coba sebagai petani. Jadi sampah ini jadi yang dulunya sampah jadi masalah gitu. Kita bikin solusi untuk jadi pupuk. Kan jadi mengurangi kos produksi untuk para petani. Kos pupuk ini lumayan loh. Akhirnya karena kita pakai produk pupuk yang memang kita buat sendiri, kita produksi sendiri, jadi produknya jadi bagus. Kan jadi ya kita ya jadi tidak bisa dimanfaatkan ya ini bisa. Nanang ya. Jadi tadi daun-daun belimbing. Daun belimbing itu kalau yang segar itu bisa dikasih kambing, Bu. Kambing, domba masuk di kambing. Nah, terus daun-daun yang sudah tua kering kita masukkan ke kandang ayam tadi, konsep kandang. Jadi diolah di situ, ya akhirnya jadi pupuk. Tadi yang kita masuk ke kandang kambing atau domba itu jadi kohe, Bu. Kotoran kambing gitu kan, kotoran hewan itu kambing. Ya nanti masukkan lagi, terus berputar di situ. Termasuk nanti buah-buah yang busuk, buah-buah yang sortiran kita bungkus itu ada sortir. Itu disortir tidak dibuang, tapi bisa dikasih kambing, bisa dikasih nanti untuk dipupuk. Selain belimbing ada ternak. Saya ada ayam, ada bebek, ada entok, ada juga kambing. Jadi kita dipadu, Bu. Tidak hanya makanya terpadu ya. Siap, Bu. Kita berinovasi aja. Jadi menciptakan kebutuhan kita sendiri ya di lingkungan kita sendiri. Akhirnya kita proteinnya dapat, kita punya telur ayam, kita punya daging, nanti kita punya buah. Sayurnya. Nah, bisa juga nanti sayurnya kita kan kita tanam pot, Bu. Kita tanam di pot, jadi pupuk yang tadi kita untuk tabula pot untuk tabulan sayur. Menurut Nanang berarti benar-benar saya salah ya. Jadi kalau kita mau budidaya belimbing itu sebaiknya memang di daerah perkotaan. Tidak juga, Bu. Tidak juga ya. Karena gini, kenapa saya isu perkotaan cocok. Kalau untuk cocok kenapa? Kan masyarakat kita ini kan memang untuk mendapatkan pendapatan tambahan selain dia bekerja, kita bisa ada juga petani ini kan banyak sih petani modelnya. Ada petani yang memang sampingan, ada yang petani dia petani. Ada juga memang sebagai sampingan ada tambahan. Nah, ini kan di perkotaan rata-rata sebagai sampingan. Gitu. Jadi ya misalkan di halaman rumahnya daripada terbengkelai, nah kita tanam belimbing karena produktivitasnya sangat tinggi. Kalau untuk nanti skalanya kita produksi bisnis, itu apalagi nanti ekspor ya harus di hamparan. Kita butuh hamparan luas. Nah, kenapa Depok bisa mencukupi kebutuhan pasar ya? Tadi kita bergabung misalkan ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani. Ada juga saya sebagai ketua asosiasi petani belimbing Depok. Disingkat jadi APBD, Bu.
Asosiasi Petani Belimbing Depok. Oh, ketuanya Pak Nana. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini tugasnya ketua ini harus bisa menjadikan ikon Depok ini ini ya, Pak Nana. Artinya tidak dikenal di Depok saja, mungkin Indonesia dan luar tadi yang Kalau Indonesia sudah. Saya sudah memperkenalkan di Indonesia ya hampir seluruh Indonesia sudah kenal. Terus ya di Malaysia, kebetulan workshop juga saya bawa belimbing Depok. Di Singapura juga kita udah pernah promosi, sampai ke Jepang juga sudah kita kirim ke Jepang juga. Bahkan ada di di Timur Tengah juga kita cobalah promosi di Timur Tengah juga permintaan lumayan bagus. Karena ini kan buat tropis ini kan memang nggak semua negara bisa produksi ya, sehingga kalau ada peluang dan memang itu menjadi unggulan ya, kenapa tidak ya kita kembangkan gitu. Tapi saya menarik tadi, kalau kita ingin serius mengembangkan belimbing ini menjadi produk unggulan dan tidak hanya untuk pasar dalam dan luar negeri, ya harus dukungan tadi itu Pak Nana, menurut saya ya yang tadi dikemukakan itu tidak hanya lahan, teknologi, sarana, prasarana, pasar dan sebagainya. Barangkali menurut Pak Nana gimana? Iya Bu. Jadi ke depan memang kita harus bersaing secara global ya Indonesia. Jangan kita bertarung di kandang sendiri, kita harus keluar gitu Bu. Produk kita ya mampu bersaing lah. Saya yakin produk Indonesia itu mampu bersaing di mancanegara. Sebagai ketua APBD ya, hal ini sudah dirintis kan, kita ingin global. Sudah. Nah, Bahkan dukungan ini artinya kan secara bertahap ya, Pak Nanang ya, barangkali cita-cita bisa belimbing global gitu ya, artinya belimbing bisa dikenal di negara itu harus serius dalam artian produksinya ini dikakak tadi dan tentunya untuk menghasilkan itu perlu dukungan yang sudah disebut tadi. Nah, ini dari lingkungan Kota Depok yang sekarang dirasakan dukungannya sudah sampai mana? kalau dukungan dari Pemerintah kota, bahkan sekarang saya coba komunikasi dengan pemerintah Pemkot, itu bahkan lahan-lahan pasos-pasum yang ada di Depok itu ya monggo ditanemin untuk tanaman produksi belimbing gitu. Kan nanti efek dari nanti masyarakat yang mengelola, masyarakat punya income di situ mandiri, otomatis IPM nanti indeks pendapatan masyarakat kita kan meningkat. Jadi bibit ini selama ini kan di takar juga ya, penangkar juga kan. Nah, penangkar ini apakah sudah cukup memenuhi seandainya lahan-lahan ini nanti dikembangkan menjadi budidaya belimbing? kalau penangkar, kebetulan saya penangkar, saya penangkar juga. Kebetulan saya punya pohon induk yang sudah di PIT, pohon induk tunggal, jadi udah sertifikat juga pohon induknya sudah ada ya. Selama ini dari kami nih menyalurkan benihnya Bu. Jadi benihnya memang bersertifikat. Jadi bersertifikat ya kita sudah termenuhi belum sudah untuk masyarakat Kota Depok benihnya? Kalau benih sudah Bu. Sudah terpenuhi. terpenuhi, bahkan bekerja sama dengan dinas. Jadi dinas itu yang pesan ke kita nanti didistribusikan ke masyarakat Depok itu secara free Bu, gratis. Jadi masyarakat, kalau masyarakat Depok yang ingin tanam belimbing ya tinggal nanti berkirim surat atau dinas saja. ke dinas, nanti free. Disediain. Iya, disiapin. Jadi tanaman, kalau di Depok itu kita di Depok itu menyiapkan tanaman-tanaman buah unggulan. Ya bukan hanya belimbing, ada tanaman misalkan ada alpukat, ada nangka, ada jambu-jambuan. Itu bisa didapatkan. Nah, ini mungkin perlu disosialisasikan kali ya. Ya Pak Nanang, bahwa masyarakat Depok yang menginginkan atau akan berbudidaya buah unggulan
bisa bersurat atau ke Dinas Pertanian Kota Depok. Iya. Yang Itu kan kelompok Bisa Bu, bisa kelompok, bisa nanti komunitas, ya komunitas bisa ya. Bisa, Bu. Jadi kita menghijaukan kota dengan tanaman produktif, Iya. tanaman produktif, unggulan, tanaman ya, unggulan unggul gitu. Kota Depok Iya, ya. nanti selain hijau, selain bisa buat pelindung, bisa kita jual, bisa kita Iya. nikmati nanti untuk jus, Iya, untuk dirujak, iya, untuk iya. nanti tanaman. Jadi kita ya dari kita untuk kita. Jadi tidak ada yang kering. memang harusnya dong iya, tanah-tanah di Depok tanah kita ini ya. seharusnya Seharusnya tidak ada caption, tidak ada yang Tahan tidur. tahan tidur gitu ya. Nah ini tugas siapa ya? Tiga. Tugas kita semua, Bu. semua, Kita bersama, kita saling Iya. saling berkolaborasi, Nah, saling berkontribusi. Iya. Jadi Mungkin perlu itu Pak Nanang. Jadi inventarisasi lahan-lahannya itu terus belum dimanfaatkan. Iya, betul Bu. Saya target saya ke depan, saya mencoba bagaimana cara misalkan di jalan-jalan protokol kita, misalkan di pinggir-pinggir kali, sungai itu kita tanamin tanaman belimbing. Jadi nanti di pinggir-pinggir selain dia nanti untuk tumbuh buahnya tadi, jadi akar tanaman ini kan bisa mencegah longsor, erosi apa segala macam. Ini salah satunya kita tanamin belimbing. Bahkan di sepanjang jalur Sungai Ciliwung itu kan Iya. Depok itu dilintasi Sungai Iya, Ciliwung. iya. Itu pinggirannya tanaman belimbing, Bu. Rata-rata tanaman belimbing. Akarnya cukup kuat untuk Cukup kuat. Itu ya. Dia menahan tanah dari longsor, dari erosi. Kita ada dua sungai, Bu, bisa di Depok yang sungai besar, Sungai Ciliwung sama Sanggrahan. Itu Sanggrahan. Iya. rata-rata di pinggir-pinggir kalinya kebanyakan itu tanaman belimbing. Jadi subur di situ. Mas nanti kalau biar di ini ya diedit ya. Iya. Ya tadi sampai mana? Oh itu ya untuk penghijauan ya. Iya. Belimbing sebagai tanaman. Jadi di sepanjang aliran, bukan di aliran tapi di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir setu, kita juga Setu, banyak setu-setu. iya, setu, Jadi kita iya. tanami tanaman produktif. Itu ada setu, ada kali, sungai, ada juga pasus-pasum. Jadi kita banyak yang memang cocok ditanami tanaman belimbing ini. Iya. Ya, kuat tuh, jadi tahan angin rebah juga, ya. pohonnya Iya. kuat, juga menyimpan airnya juga banyak. Terus juga pabrik oksigen, Bu. Tanaman belimbing ini kan daunnya banyak, tanaman hijauannya Iya. daun. Kita semakin banyak pohon, ya tanaman belimbing itu oksigen yang dihasilkan pun semakin banyak. Jadi perkotaan kalau semakin banyak Iya. petaninya yang menanam pohon itu seharusnya bersyukur, Bu. Iya. Terbantu dengan penghijauan secara Iya. mandiri, secara swadaya. Ini memang harus supportnya memang luar biasa. Iya. Tadi efeknya sampah kita Iya, jadikan sampah, kompos, kita iya. jadikan pupuk di situ. Iya. Jadi kan ya kita berkontribusi dengan perkotaan. Kita penghijauannya kita masuk, sampahnya kita Iya. kelola juga masuk, tenaga kerja yang diserap juga di situ banyak. Ya. Jadi nanti produk buahnya juga untuk konsumsi masyarakat Iya. juga terpenuhi. Nah itu Iya. ya kita sudah berkontribusi sebenarnya di Iya. perkotaan. Kalau melihat Peluang seperti itu ya Pak Nanang, kelihatannya kan bagi generasi muda itu menjadi mudah. Artinya gini, generasi muda itu nggak perlu takut terjun ke pertanian, Iya. maksud saya. Jadi bagaimana mereka mencintai pertanian ini menjadi bagian dari pilihan hidupnya ya. Pemenangan lihatnya gimana ini petani muda daerah Depok aja dulu, apakah sudah mundur, artinya tidak banyak yang terjun, ataukah dilihat ada tapi sebetulnya masih potensial untuk berkembang, gimana Nana? Kalau di Depok, Bu, alhamdulillah kita anak-anak mudanya ya masih mau lah melihat. Karena kan ya tadi kita sebagai petani yang sudah jalan, bagaimana cara Iya. ya kita informasikan, kita bahkan
ada kita ngobrol-ngobrol lah sama milenial dan gen. Iya, Oh ini gue nggak kerja tapi bisa di sini loh gitu. Jadi bisa kenapa ini misalkan dari Depok kerja ke Jakarta, misalkan harus bangun pagi, harus nanti pulang lagi, kita kadang habisin jalan Bu. Kenapa nggak di daerah kita menciptakan kerjaan sendiri? Ya nanti di situ kita menciptakan kerjaan sendiri, otomatis kalau kita udah produksi ya tadi, jadi menciptakan kerjaan juga untuk ya mudah-mudahan saya sih berharap berkolaborasi kita sebagai petani dan juga dari pemerintah, dari masyarakat umumnya semua, ya mari. Ya tadi mudah-mudahan para anak muda gimana sih dia maunya apa sih ya, kita harus komunikasi juga Bu, harus komunikasi dengan mereka. Karena mungkin petani muda di kota beda dengan petani muda yang di daerah. Nah, jadi harus tahu juga seleranya ya. Iya, betul. Nah, kalau yang melihat seperti orang tua kita masih berkecimpung dengan tangan dan sebagainya, mungkin tidak menarik ya bagi mereka. Tapi kalau saya melihat produksi ini, produk living dengan variannya, itu mungkin mereka tidak haruslah mungkin di budidaya ya, mungkin di processingnya, di di kemasannya dan sebagainya. Barangkali itu ya untuk salah satunya ya Unana. Iya Bu, kita juga saya mengembangkan salah satu untuk bisnis ya, sebenarnya bisa dijadikan bisnis. Kita jadikan kebun itu jadi wisata. Iya. Jadi kalau kita ciptakan model wisata, walaupun nanti mini atau nanti wisata kebun petik buah, nah ini juga ini menarik sebenarnya. Kita di perkotaan, kita ada kebun, nanti masyarakat yang ingin petik sendiri, petik sambil wisata, sambil belajar, itu edukasi. Ya saya coba Bu, ya alhamdulillah sudah berjalan. Kita ada namanya agrowisata Belimbing Dewa gitu, sudah banyak permintaan. Di daerah mana itu? Di tempat kita Bu, di Pancoran Mas. Di Pancoran Mas dan tersebar. Jadi konsepnya kita wisata edukasi. Jadi pangsa-pasarnya kita dari mulai anak-anak sekolah sampai perguruan tinggi sampai umum gitu. Jadi misalkan anak-anak sekolah nanti musim, kan ada sekarang yang kemarin ada kurikulum merdeka itu kan bagaimana cara anak-anak nanti interaktif dengan misalkan berkebun. Ya ada. Kalau biasanya ada juga yang ingin petik, jadi panen buah bareng. Nah, kita di situ ada edukasi. Kalau yang edukasi biasanya kita menjelaskan bagaimana cara berbudaya, bagaimana cara pasarnya, semua nanti termasuk olahannya. Itu edukasi. Tapi kan untuk wisata biasanya petik. Petik ya. Itu sangat menarik Bu. Kalau udah metik buah, kita petik sendiri. Ditimbang gitu ya? Iya, nanti gini, nanti kita konsepnya kita beli tiket. Tiket masuk lah. Lihat harga tiket masuk, dia biasanya bisa makan buah dia sepuasnya dia makan. Paling 2-3 buah dia makan udah kenyang. Untuk pulang ya baru kita timbang. Kita timbang nanti sesuai dengan harga di situ, berapa yang dibawa kita timbang. Kan jadi dia petik sendiri, bisa pilih sendiri. Itu konsep saya di perkotaan tuh. Jadi selain kita buah segar, kita bikin olahan, kita juga ada wisata. Jadi wisata petik. Yuk kita petik buah di halaman atau di kebun gitu. Jadi sebagai petani belimbing itu tidak berhenti hanya di budidaya. Betul. Tapi juga bagaimana mengembangkan belimbing ini untuk bisa dikenalkan kepada mulai anak sekolah ya, sehingga menjadi edukasi bagi mereka mulai dari kecil, mengenal belimbing ini bagian dari unggulan dari Kota Depok, itu ya Unana. Nah kalau semua petani muda itu bisa mengambil kesempatan ya, barangkali ini menjadi kota wisata Depok ini tidak hanya dari sisi produksi gitu saya, jadi bisa juga menjadi tempat edukasi mulai dari pelajar sampai penelitian. Sudah pernah kan? Sudah pernah diteliti oleh mahasiswa gitu. Mahasiswa dari IPB, dari UI, dari berbagai kampus di Indonesia sudah. Makanya kita artinya komoditas ini
memberikan manfaat dari sisi teknologi ya, dari sisi ilmu dan sebagainya ya kali itu ya Bung Nanang. Jadi sebelum kita akhiri mungkin Bung Nanang bisa memberikan gambaran. Saya sih masih penasarannya gini, belimbing ini apakah menjanjikan gitu ya dengan budidaya belimbing ini? Kalau iya, apa saja yang bisa dilakukan gitu ya? Tadi kan ada contoh dan sebagainya. Apakah ini mudah mengkolaborasi semua ini karena tidak sendiri ini? Ya kalau budidaya ya udah sendiri gitu. Tapi ini jangan hanya berhenti sampai situ gitu ya. Tapi jadikanlah menjadi sesuatu yang memberikan manfaat bukan hanya untuk orangnya, tapi kita menambah pendapatan juga dong gitu. Kira-kira gambarannya gimana untuk belimbing ini? Iya Bu, belimbing ini saya kenapa bertani belimbing? Dulu saya sih sebenarnya tanaman pangan, padi gitu, kalau hijau. Belimbing ini kan kita tanamnya cuma sekali, Bu. Kita tanam awal tuh cuma sekali, kita panen berkali-kali. Jadi sebenarnya keuntungan kita bertanam buah belimbing, ya kita cuma sekali, kita tinggal merawat terus, tinggal merawat ya. Dia akan. Nah, jadi ke depan, mudah-mudahan nanti juga ya saya sih ya selalu berkolaborasi dengan berbagai instansi gitu. Selain dari Pemkot juga misalkan dari kementerian, dari IPB, dari berbagai instansi lah, termasuk dari kita juga dari pernah berkolaborasi dengan dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia juga. Mana sih kita ya tadi ini produk kita gitu. Mereka yang dari luar aja mau nengok nih, mau kenapa yang kita jadi ke depan ya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tadi target saya yang misalkan kita tanam di sempadan kali, di sempadan setu atau di tanah-tanah lahan tidur yang kita bisa manfaatkan. Ya mudah-mudahan bisa produksi kita ke depan itu tambah banyak, menyerap lapangan kerja lebih banyak, produksi kita olahan juga banyak. Otomatis nanti hijaunya harga masih ini ya. Kalau harga masih menguntungkan kan? Kalau harga udah pasti. Artinya kita kalau lihat komoditas tanaman pangan kan harga itu naik. Kalau ini kita udah kayaknya stabil Bu. Untuk buah ini kan stabil. Jadi nggak kayak tanaman yang lain misalkan ada turun naik, kita stabil kan karena kita khawatir juga ya. Karena sampai harganya nggak ini gitu. Sampai gitu. Jadi orang bisa jatuh banget. Kalau buah ini ya kita harganya stabil. Bahkan kalau kita mencukupi kebutuhan buah, ya mudah-mudahan nanti konsumsi buah masyarakat kita tuh meningkat. Ke depan itu kan sebenarnya konsumsi buah di kita itu masih sangat rendah Bu. Kalau kita hitung dengan negara-negara lain. Ke depan kalau konsumsi buah kita lebih bagus, meningkat, pendapatan petani juga nanti akan meningkat. Jadi nanti daya beli juga bagus, petaninya juga mudah-mudahan ke depan petani-petani ya petani kita, petani buah, petani Depok ya semakin maju, semakin semangat. Nah tentunya yang tadi ya, kalau kita bicara rasa itu harus mampu memformulasikan di sisi pupuk ya. Nah kalau dari warna harus mampu kita menjaga cara pengemasan waktu berbuah ya, dan perawatannya ya. Jadi itu mungkin kunci-kunci yang harus kita ini lakukan ya, kita jaga sehingga kan kita pengennya tuh buahnya manis, warnanya menarik, harganya relatif ya, sehingga ya ada rupa kan ada harga ya biasanya, sehingga hal-hal itu mungkin ya nanti yang bagi petani ini pemula ini yang mau terjun ke belimbing itu sangat diminta ya, sangat dituntut untuk menjaga 3K itu ya. Saya sih gini Bu, untuk buah kita ya produk kita ini yang nggak terlalu mahal-mahal amat juga ya, kita petani nggak gitu. Kita sih pengen ya petani diuntungkan dengan dia produksi dengan budidaya, dengan bertani.
ya masyarakat mendapatkan hasilnya pun dengan harga yang memang terjangkau gitu. Saya pengen, jadi masyarakat yang mengkonsumsi buah ini bisa mendapatkan buah yang memang relatif ya murah lah gitu. Ya kita juga petani mendapatkan untung yang layak. Jadi tidak terlalu mahal enggak. Jadi itu enggak Bu, kita sih. Ya artinya sama-sama lah mendapatkan sama-sama mendapatkan manfaatnya. Kita sih enggak gitu, terlalu tinggi ya enggak. Ya kita masyarakat dapat buah, kita dapat margin, kita dapat apa namanya? Dapat untung dari petani tadi. Baik, Nanang, nggak terasa ini sudah 1 jam lebih ya kita berbincang dengan pengusaha muda ini, namanya Pak Nanang Yusuf, berasal dari Kota Depok. Sebelum kita mengakhiri, barangkali sebagai ketua APBD, apakah yang akan disampaikan untuk teman-teman petani belimbing? Silakan Pak Nanang. Iya, sahabat Yampi yang dimana saja berada ya. Saya sebagai petani ya bersyukur sekali diundang ke sini sama Bu Susi nih, ibu orang tua saya, orang tua juga mentor saya juga sebagai petani. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya sih berpesan kita semangat bertani. Petani itu jangan gengsi menjadi petani. Bahkan KTP saya, kartu tanah penduduk itu petani. Jadi kita jangan gengsi jadi petani, kita petani itu pekerjaan yang insya Allah mulia. Kita insya Allah mulia, bisa mencukupi kebutuhan pangan, kebutuhan semuanya itu sebenarnya hasil dari petani. Jadi jangan malu lah, kita jangan malu berkompetisi. Sekarang kita yang berkompetisi, tidak duduk diam. Gimana cara berkompetisi di wilayah, berkompetisi nanti di Indonesia, kita berkompetisi secara global di dunia. Ya, kita sebagai petani, ayo kita bangkit. Mulai dari sekarang kita bangkit pertanian Indonesia. Indonesia itu kaya, negara agraris, negara katulistiwa. Ayo kita bangkit, petani Indonesia. Semangat ya. Baik sahabat Yampi, demikian bincang-bincang kita ya dengan pengusaha muda Nanang Yusuf. Beliau juga sebagai ketua APBD, Asosiasi Petani Belimbing Depok. Mudah-mudahan pengalamannya memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak malu menjadi petani, dan jadikanlah petani ini menjadi pekerjaan yang mulia, karena ini akan memberikan masyarakat, kita akan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan pertanian tidak akan berhenti selama kita masih makan. Baik itu pokok maupun vitamin yang dibutuhkan. Demikian catatan RSZ kali ini, sampai jumpa pada catatan RS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.